Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan sangat dekat untuk menutup kesepakatan untuk Andre, tetapi ada sedikit masalah terakhir menurut sebuah laporan. Matteo Moretto memberikan informasi terbaru tentang situasi Andre yang selangkah lagi bergabung dengan Diavolo. Sang jurnalis menyatakan bahwa transfer ini akan selesai meskipun ada masalah kecil. Berikut komentar dari rekan Fabrizio Romano itu. Masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan terkait transfer Andre ke Milan. Sepertinya ini adalah sensasi media. Bagi sebagian orang, Andre seperti Ederson, kandang box to box dengan kualitas fisik dan atletik yang hebat. Toneri telah secara efektif mengunci kesepakatan senilai 12 hingga 13 juta euro ditambah bonus, berpotensi mencapai 17 juta euro. Muda itu sudah sepakat dengan Milan hingga 2031, tetapi kesepakatan belum 100% selesai. Kedatangan terakhir dari Presiden Corinthians, Omar Stabile, masih belum ada. Jabatan semacam ini menahan kesepakatan, itulah sebabnya belum mampu diselesaikan, dan kuat pada dokumen yang telah ditandatangani antara klub dan mereka tahu mereka benar. Mereka dilaporkan mengevaluasi transaksi hukum langsung dengan FIFA. Sampai hari ini, transfer Andre ke Milan adalah kesepakatan 95%. Ungkapnya, AC Milan dan Massimiliano Allegri tegas tolak minat dari Premier League untuk Conny De Winter menurut sebuah laporan. Golo Skira dari Tuttosport membagikan informasi terbaru terkait situasi De Winter dengan menuliskan, Milan sangat puas dengan penampilan terakhir Conny De Winter. Dia telah didekati oleh dua tim Premier League pada bulan Januari, tetapi maksa Allegri tegas mempertahankannya karena dia yakin sang bek akan membuat gebrakan. Tulisnya, benar saja, sekarang De Winter semakin matang dan bahkan dia mampu membalas kepercayaan yang telah diberikan sang pelatih kepadanya dengan penampilan solid di atas lapangan. Dia bermain dengan jenis gaya mainnya serta menunjukkan kualitasnya dengan membuktikan bahwa klub tidak salah telah mengeluarkan 20 juta euro untuknya. Meskipun dilaporkan muncul minat dari Inggris, tetapi tidak jelas klub apa yang telah menunjukkan minat atau telah mengajukan tawaran resmi kepada bek 23 tahun itu pada bulan Januari. Tapi dengan tidak adanya bek tengah yang datang, jelas mereka tidak mungkin melepas bek tengah yang ada di dalam skuad saat ini. Bek Olympiakos secara terbuka akui bahwa dia akan dengan senang hati bergabung dengan AC Milan meskipun dia adalah penggemar Inter. Alessandro Schiavone mewawancarai Lorenzo Pirola yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Diavolo. Berikut komentar bek milik Olympiakos itu disampaikan melalui Milan News. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Saya senang mengikuti jalur bersama Olympiakos, maka mungkin suatu hari akan menjadi giliran saya untuk menjadi starter untuk klub besar seperti Milan, Inter atau Juventus. Selama bertahun-tahun, saya telah belajar bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Anda harus melihat diri Anda sendiri dan menunggu kesempatan yang tepat. Saya seorang profesional dan jika Milan memanggil saya tidak bisa tidak bahagia. Saya telah menjadi penggemar Inter sejak saya masih kecil. Tetapi ketika Anda memasuki dunia sepak bola, drama tercipta dan Anda harus melakukan pekerjaan Anda serta memanfaatkan peluang. Ungkapnya. Alexis Saelemaekers dinilai seharusnya mendapatkan kartu kuning dan diskorsing dalam pertandingan melawan Inter. Graziano Cesari diwawancarai oleh Pressing tentang tuduhan bahwa Saelemaekers lakukan diving dan seharusnya dia mendapatkan hukuman karena hal tersebut. Ikut komentar mantan wasit itu disampaikan melalui Milan News. Saelemaekers tidak diving, ada kontak dengan Pezzella. Masa benar dan untuk tidak mengambil tindakan disipliner untuk pemain Belgia yang jatuh karena ada kontak di kakinya. Itu tidak pernah bisa menjadi simulasi. Faktanya itu pelanggaran. Dan VAR melakukan pekerjaan yang baik untuk gol Pavlovic. Setelah pukulan di wajah, bola berakhir di bahunya. Jadi kami bisa menyebutnya itu adalah gol yang benar-benar sah. Ungkapnya. Wait. Sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Setelah absen panjang, sekarang Santiago Gimenez semakin dekat untuk kembali merumput menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Gimenez ingin membuat sejarah atas namanya di Milan dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Hal ini juga tidak lepas agar sang penyerang dapat mengamankan tempatnya di skuad tim nasional Meksiko untuk Piala Dunia 2026 mendatang di kandangnya sendiri. Gimenez bukanlah seorang target man yang dimana Christopher Nkunku dapat memainkan peran yang lebih sentral daripadanya. Namun mantan penyerang Feyenoord itu lebih sering berkeliling lapangan serta menciptakan ruang bagi rekan satu timnya untuk dapat membuat peluang dan menciptakan gol. 2 bulan tersisa ini antara Maret hingga Mei akan sangat penting dalam keberlangsungan karir Gimenez di San Siro. Dia harus berusaha meyakinkan Massimiliano Allegri untuk kembali memberinya kepercayaan serta membuat manajemen yakin bahwa investasi sebesar 35 juta euro tidaklah sia-sia. Santiago Gimenez berharap dapat bermain pada derby melawan Inter akhir pekan ini menurut sebuah laporan.
News24 mengutip Gazeta dello Sport yang melaporkan bahwa penyerang asal Meksiko itu hanya memiliki satu hal dalam pikirannya, yaitu tampil di derby della Madonnina akhir pekan ini. Dia juga bertekad meyakinkan Massimiliano Allegri untuk setidaknya kembali membawanya ke dalam bangku cadangan pada pertandingan besar itu. Dengan besarnya rivalitas antara kedua tim, tampaknya besar peluang Gimenez akan dibawa untuk pertandingan tersebut. Dan penyerang Feyenoord itu juga yakin bahwa Diavolo dapat membalikan keadaan dan kembali memasuki perburuan gelar musim ini. Jika Allegri membawanya dan ternyata pada pertandingan tersebut Gimenez mampu menciptakan gol kemenangan, jelas masa depannya akan jauh lebih cerah di San Siro. Gimenez sendiri ingin mempertahankan tempatnya di klub impiannya itu, meskipun rumor kepergiannya terus berhembus sejak musim panas kemarin. Davide Bertesaghi dan Matteo Gabbia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut jelang pertandingan melawan Inter menurut sebuah laporan. Selain Press mengutip Tuttosport yang melaporkan beberapa cedera pemain AC Milan, dengan pertama Bertesaghi yang menderita masalah pada flexor kanannya. Yang bek sayap itu diragukan tampil pada pertandingan derby, tetapi tim medis akan menjadwalkan pemeriksaan lebih lanjut pada tengah pekan ini untuknya. Untuk Gabbia sendiri, dia telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan tampaknya dia juga berpotensi absen pada pertandingan melawan Inter. Jalan Vibes mengutip Gazeta dello Sport yang melaporkan bahwa dia akan kembali menjalani pemeriksaan minggu ini untuk memahami masalah cederanya lebih lanjut yang tampaknya akan lebih dari sekedar ketegangan otot. Pemeriksaan kepada kedua bek rossoneri itu akan menentukan apakah mereka tersedia setidaknya untuk berada di bangku cadangan atau bahkan duduk di tribun saat derby della Madonnina berlangsung. Meskipun itu adalah pertandingan besar, tetapi mempertaruhkan cedera pemain pada satu pertandingan jelas akan menjadi kesalahan besar. Posisi Rafael Leao saat ini menjadi perdebatan setelah perubahan perannya di AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa dalam pertandingan terakhir pekan ini ada beberapa poin penting yang akan menjadi perbincangan dengan melibatkan Leao dan posisinya. Meskipun kemarin dia telah melewatkan beberapa peluang emas sebagai seorang striker, tetapi Leao tetap selalu membuka ruang dengan baik. Musim panas mendatang, rossoneri mungkin akan menandatangani seorang striker. Masih harus dilihat apakah Leao akan tersingkir atau justru bermain bersama di lini serang. Jika bermain bersama, maka kemungkinan akan ada perubahan posisi untuknya sejauh ini, di mana dia selalu menjadi penyerang tengah. Orang tersebut melanjutkan bahwa penyerang 27 tahun itu tidak akan mampu berkembang lebih jauh lagi, jadi klub dapat mulai mempertimbangkan menjualnya. Piala Dunia dinilai dapat menghidupkan kembali minat dari tim besar Eropa, tetapi hingga saat ini tidak ada tanda-tanda klub ingin menjualnya atau niatan dari sang pemain untuk hengkang. Alessandro Florenzi sebut bintang AC Milan yaitu Rafael Leao merupakan striker terbaik di Serie A. Florenzi mengenal Leao lebih baik daripada kebanyakan orang, mengingat keduanya telah berbagi ruang ganti selama beberapa tahun terakhir. Sekarang dia diwawancarai oleh Sky Sport tentang kualitas mantan rekan satu timnya itu. Berikut komentar mantan bek rossoneri itu disampaikan melalui Football Italia. Saya pikir pemain kuat harus bertanggung jawab dan harus berada di posisi yang baik di lapangan. Mereka harus bermain dengan cara tertentu dan mengekspresikan gaya sepak bola mereka. Saya tidak tahu apakah Milan memberi Leao sebanyak yang diberikan Leao kepada Milan saat ini. Milan sekarang bermain menggunakan serangan balik yang jelas cocok untuknya. Tapi saya telah melihat dia bermain di tim yang lebih harmonis dalam hal gaya bermain. Bagi saya, dia tetap menjadi pemain terbaik di Serie A, ungkapnya.